washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, Syekhina Mukarram wa Murabbi Rohina Syekh Muhammad Abdul Hus ingkang mugi-mugi tetap keparingan umur ingkang panjang sehingga berdasarkan kita sedaya tetap angsal keberkahan pun. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya pelajaran Abdul Hakim ingkang mugi-mugi kita sedaya asal barokahipun lan sedaya para ikhwan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala dalam ngaturi pirsa pindah nyuwun pangapunten kula kathah terlambatipun kepengin mangkate paling awal tapi ternyata memang terlambat biasa dan sangat tidak ada apa nggak tahu, yang penting apa ternyata memang kawin awal bukti awal tapi ternyata apa tekannya terlambat tapi memang mentahnya tekannya itu awal niatul maru khairun min amal niatnya wong dulu apik daripada amalnya anda yang atas itu masih niatul maru khairun min amal beda tuh salah aku. Semoga-moga ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah ini sumber daripada rumit Allah itu sendiri, termasuk rumit mawon masalah bab rezeki atau bab munakahan nikah, termasuk itu rumit itu termasuk masalah kecil daripada rahmatnya Gusti Allah. Dan mungkin mawon sampai dikunjungan kita manakib hajat kita sudah terkabulkan, semoga ya hajat kita masing-masing dikabulkan termasuk karena kita mungkin bukan buyu ini bukan tapi mungkin awal dan mendoakan semuanya semoga masa semproti terus apa itu bukan nyemprot. Nah termasuk memberi semangat, termasuk sebagian masalah yang saya utarakan tadi adalah yang namanya gadis dengan janda ya itu ya memang ada bedanya. Sedang ketika nanti mancur es lama itu rasanya sama dengan gadis lagi. Kemudian seperti biasa lihat ketika ngaji dalam kitab fikih sebagaimana kahah itu kadang yang namanya bikaroh atau sifat keperawanan itu akan kembali lagi ketika perempuan itu sudah jarang disama oleh suami. Otomatis kalau dia itu janda berarti kembali lagi apa maning wis kesuwen ngono. Maning wis nah ini artinya penyemangat dari usaha hidup dan usaha sama saja. Rapat banget. Nah, di kemauan kagak buku mas, buku mengawali buku kita semua saja. Ini tidak termasuk larangan dari Allah, bukan termasuk guyonan sing diberkahi oleh guru kita, tapi adalah guyonan yang merupakan sebagai penyemangat. Ayat ini wajib diyakini bahwa suatu perkara yang mendukung kewajiban itu juga akan wajib pula yang mungkin begitu ya. Guyonan ya termasuk juga penyemangat yang asal ngantuk. Repot ngantuk kan berarti secara pokok itu kan akhirnya dulu ngantuk kelalen lihat dulu berarti ini apa lari kalau bisa berarti sunat tahajud meskipun tidak tidur. Nah ini daripada ngantuk kan lebih habis sakit apa yang mungkin gerakan kita semua termasuk gerakan yang selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung mawon lanjutkan masalah fikih. Faslun arkanul lati talzamu fiha tumakninah. Faslun utawi ki ana fasal suci al arkanu ta'i biro rukun alati rupane rukun talzamu kang wajib fiha ing dalem arkan atumakninah tu ta'i tumakninah. Arbaatun iku ana papat arruku
suci ruku wal iktidal lan iktidal wa sujud lan sujud wal julus lan duduk baina sajdataini ing antarané sujud loro. Atumakninatu tawi aran tumakninah iya tumakninah iku syukurun menang ba'da harokatin sa'use oba-oba bihaisu yasafiru lawan sekiranya tetap opo bulu udin saben-saben anggota mahallahu ing panggonane anggota ikut di subhanahu wa lawan sakal dari musuh subhanahu wa. Terus rukun-rukun sing wajib tumakninah pengiring sholat itu ada apa? Yang pertama ruku itu wajib tumakninah. Sing nomor iktidal dan itu ngajib secara Jawane iktidal itu ngajib berdiri tegak. Baruku berdiri tegak itu iktidal. Nah, iktidal berdiri tegak itu juga wajib ada tumakninah. Wal sujud yang ketiga adalah sujud. Wal julusu baina sajdataini. Kemudian yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Itu rukun-rukun yang wajib untuk tumakninah di dalamnya. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaisu yastaqiru kullu udin mahallahu bi qadri subhanallah. Nah, tumakninah itu adalah diam setelah bergerak. Berarti setelah kita bergerak dalam setiap rukun, dalam setiap gerakan sholat, pas kita itu mau melakukan tumakninah, berarti semua anggota badan itu harus tenang, harus anteng. Dengan sekira semua anggota itu di tempatnya masing-masing. Ini pas kerap motonya sekerap motor. Nah itu kira-kiranya itu dengan cepat-cepatnya membaca subhanallah. Jadi kalau sudah lewat dari kadar cepat-cepatnya baca subhanallah, tumakninahnya itu sudah sah, memenuhi syarat untuk tumakninah dalam rukun-rukunnya sholat yang wajib untuk tumakninah. Misalkan iktidal, sami Allahu liman hamidah, kerap pun entah tangannya di bawah atau tangannya di atas, pokoknya anteng kabeh kira-kira sak cepet-cepetnya subhanallah. Luwih apik tapi dikira-kirakan dengan kondisi sholatnya sendirian atau bersama atau sesuai dengan kondisi waktu sholatnya. Nah, niku masalah tumakninah dalam sholat. Langsung terus kembali. Fasun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Entah pelangi mari misalkan tentang biratul iktidal. Sami Allahu liman hamidah, tangannya tengah kiri ini atau tangannya itu ngindi buat nopo-nopo. Sing penting langsung kerap anteng di qadri subhanallah. Misalkan sami Allahu liman hamidah, tapi jadi nyati ada gaya biasanya itu dengan akhirnya namanya sami Allahu liman hamidah anteng tangannya kayak gitu ya. Terus maca Rabbana lakal hamd terus bareng wis imame sujud tuh ora dimana iki mboten napa-napa. Iki asal-asal mawon sing penting pas nglakoni tumakninah niku kerap. Nah, terus saja goyang-goyang nyamputin dulu berarti batal. Entah itu tangannya di atas atau di bawah, sing penting kerap anteng. Nah, atau terbiting atau terbiting atau sing penting kerap dalam kondisi sujud pun juga harus tenang anteng. Dalam duduk di antara dua sujud pun juga harus anteng. Semuanya itu harus tenang ketika melakukan tumakninah. Nah, terus kemarin faslun kali kita pasal suci asbabu sujud di sahwi arba'atun. Nah, ini kan orang makan itu. Asbabu sujud di sahwi utawi biro-biro sebagai sujud sahwi arba'atun iku papat. Al awal utawi kang awal iku tarku ba'din ninggal setengahnya sunnah ba'd min abadi sholati saking sunnah abadi sholat au ba'dil ba'dil utawa ninggal setengahnya sunnah ba'd. Asanu kali kang kaping pindho iku fi'luma nglakoni perkara ya dulu kang batal apa anduhu nejo ing perkara wala ya dulu lan ora batal sahu apa lali ing perkara. Ida fa'alahu ing dalam nalikane nglakoni ing perkara nasyan halali. Asalisu tawi kang kaping 3 iku nakluruk lin ngelih rukun kauliyin kang bangsa pengucap. Ila ghairi mahalihi maring liyane panggonane rukun.
Ar-Rabi'u tali kang kaping papat iku ruknin nibake rukun fi'liyan kang bangsa pegawe. Ma'ahtimali ziyadati serta nanggungake tambahan. Abadus sholatu ta'i piro-piro sunah abadus sholat iku sabatun ono pitu. At-tasyahudul awalu swiji iku maca tasyahud awal. Wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi dalam tasyahud awal. Wa sholatu lan maca sholawat ala ali ngatasi keluarga Nabi tasyahudil akhirin dalam tasyahud akhir. Wal kunut lan maca kunut wa sholatu lan maca sholawat wa salam lan maca salam ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluarga Nabi wa sahbihi wa sahabati Nabi fihi dalam kunut. Iki sebab sujud sahwi niku wonten papat sujud sahwi sujud karena kelalen. Iku penyebabnya wonten sekawan al awalu tarku ba'di min abadi sholat. Yang pertama ninggal sebagian daripada beberapa sunnah abadnya sholat. Tak ulangi mani. Meninggalkan sebagian daripada sunnah abadnya sholat. Itu pada sholat niku wonten sing jenenge sunnah abad, wonten sing jenenge sunnah hayat. Nah, sunnah abad niku sunnah sing merek kewajiban sehingga ditekankan untuk melakukannya. Nah, ketika nanti tertinggal, baik itu disengaja atau tidak disengaja, nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Au ba'dil ba'di. Nah, kalau nanti sunnah hayat berarti ya sunnah-sunnah yang biasa pada semua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau bacaan setelah membaca Fatihah dan itu sunnah-sunnah itu. Nah, selanjutnya pun au ba'dil ba'di atau meninggalkan sebagiannya sunnah abad. Meninggalkan sebagian sunnah abad ini nomor kali. Yang pertama meninggalkan sunnah abad atau meninggalkan sebagian sunnah abad. Sunnah abad misalkan kayak tahiyat awal itu ditinggalnya separuhnya tok, tidak komplit atau hanya satu huruf atau satu lafaz atau satu kalimat yang nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Asani fi'lu mayatulu anduhu. Penyebab sujud sahwi sing nomor kali menika melakukan perkara yang membatalkan sholat. Fi'lu mayatulu anduhu oleh dulu sahwi. Melakukan perkara yang bisa membatalkan sholat bila disengaja dan bila tidak disengaja maka tidak batal. Artinya ketika melakukan perkara yang dilakukan itu bisa membatalkan sholat ketika disengaja, maka ketika lupa itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang misalkan melakukan pekerjaan meninggalkan baca Fatihah. Misalkan pada rakaat awal itu meninggalkan surat Fatihah, jika disengaja maka batal, jika tidak disengaja maka hukumnya wajib untuk membaca Fatihah lagi pada rakaat atau menambah rakaatnya lagi. Dan di situ disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, misalkan sholat maghrib 3 rakaat jamaah misalnya, barang rakaat sing terakhir derek kelingan rakaat pertama niku dereng maos Fatihah. Baik, kita tinggal mengikuti imam. Setelah imam mau salam kita berdiri lagi tambah 1 rakaat lagi baca Fatihah. Karena rakaat yang awal tadi kita tidak baca Fatihah. Nah, imam itu enggak menanggung Fatihah kita. Karena kita itu bukan makmum masbuk, karena kita itu bukan makmum yang masbuk. Kecuali nanti makmum yang masbuk yang baru datang itu nanti beda lagi. Nah, semuanya gitu, terang punya ada dawa. Semuanya saya tak sambung malih ini kita ini ada pilih-pilih. Nah, ini intinya mau mawon sing misalkan jamaah di makmum sing boten masbuk keyin makmum sing sempurna. Teka isi menangi imam baca Fatihah juga komplit, tapi ternyata
ada makmum yang sama-sama datangnya, kemudian pas rakaat awal atau kedua itu lupa, tapi setelah mau salam kita ingat, iya, ingat saya belum baca Fatihah pada rakaat awal. Nah, kemudian setelah imam itu salam kita tinggal berdiri. Kalau nanti yang tertinggal satu Fatihah ya berarti kita satu rakaat itu tidak sah. Maka tidak sahnya itu karena apa? Karena meninggalkan Fatihah. Maka kita itu melanjutkan atau nambah satu rakaat dengan Fatihahnya dikompliti. Kemudian setelah dapat satu rakaat ya seperti sholat biasa, tambah satu rakaat, kemudian ada rukunya, ada iktidalnya, kemudian sujud seperti biasa, diakhiri dengan salam. Atau barangkali satu rakaat itu kurang rukunya, barangkali imam terlalu cepat, akhirnya kita nggak kontrol, ternyata kita nggak ruku atau nggak iktidal. Pokoknya salah satu rukun daripada sholat dalam satu rakaat itu ada yang tertinggal. Dan jika disengaja itu akan batal, tapi ketika tidak disengaja kita tidak batal. Nah, maka pada akhirnya sebelum salam kita mengikuti imam, ya kita imam salam kita berdiri tambah satu rakaat. Kalau yang salah 2 rakaat kita tambah 2 rakaat dan seterusnya. Kalau ternyata salah semuanya 3-3 ya berarti kita tambah sampai 3 rakaat. Tapi kalau ternyata kita bolak-balik barangkali nanti ada pembahasan lagi kalau lupa terus bagaimana. Barangkali itu sudah terbiasa lupa ya nanti jika ada darurat juga memang ternyata benar keadaannya ya nanti juga bisa dipilah-pilah, bisa jadi yaitu terkena was-was godaan setan sehingga ketika dia sholat ya dimantapkan saja, yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi semua, jangan ragu-ragu setelah sholat tidak usah ditambah-tambah, cukup dengan satu sholat. Nah kalau itu pembahasan masalah was-was. Nah kalau tadi ini masalah barangkali yang sering terjadi, barangkali dalam satu rakaat itu adalah salah satu rukun yang wajib kita lakukan, ternyata kita tinggalkan, kemudian kita posisi dalam jamaah ya nanti ketika setelah salam kita tambah satu rakaat, atau kita sholat sendirian ternyata setelah mau salam kita ingat rakaat yang awal atau yang kedua ada salah satu rukun yang tertinggal, maka kita berdiri lagi, tidak usah nunggu siapa kan kita sholat sendirian ya pas kita rakaat yang terakhir barangkali kita mau baca tahiyat kita ingat ya langsung berdiri, tidak usah diselesaikan tahiyatnya, malah itu akan justru membatalkan. Pokoknya seketika ingat kita langsung menyempurnakan rukun yang belum kita lakukan. Ketika kita memang sholatnya itu sholat sendirian, tapi ketika sholatnya berjamaah kita setelah ingat yang mengikuti alurnya imam dulu. Jadi imam ruku ya ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam kita baru berdiri menambahkan satu rakaat barangkali ada yang tertinggal. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga kita bisa melakukan, kita semakin semangat dalam melakukan aktivitas kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesehatan. Rasulullah Nabi ihdamin khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika wa faraghuka qabla suhlika wa inaka qabla faqrika. Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah waktu hidupmu sebelum datang waktu mautmu. Yang kedua, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, sempatkanlah waktu longgarmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang keempat, waktu muda sebelum datang waktu tua. Ya mumpung masih bergolong muda lah, cepat-cepat kita semangat beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah adalah menikah sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Maka alhamdulillah kita bisa diberi suguhan yang luar biasa dari Ustaz Khosidin, karena sudah waktunya bisa bersedekah, maka tidak menunggu waktu yang lama untuk mengeluarkannya.
sehingga semoga saja kita tafaulan makan di sini kita bisa mendapatkan barokah namanya dari satu khosih menjadi orang-orang yang khusyuk bisa menghadirkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala وسلم تسليما اللهم